Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hayya naskurullah azza wa jalla alladzi qana'atana ni'matal imani wal islam hatta qadarana sholliya salatan bisubhi berjamaah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Ashari, saya dari kampus Wika Bogor. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan di video ini, saya akan membahas tentang kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah berdasarkan tafsir tematik Al-Quran. Jadi pertama-tama, sebelum kita mulai mendalam terkait perspektif ekonomi syariah berdasarkan tafsir tematik Al-Quran, kita harus tahu dulu nih, latar belakang ini seperti apa. Seperti itu. Jadi, kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama dalam ekonomi syariah. Bukan hanya soal materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral. Dan Islam memandang bahwa kesejahteraan hakiki adalah ketika manusia hidup dalam keadilan, memiliki sandang, pangan, dan papan, serta hidup dalam ketentraman dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salah satu ayat yang sering dikaitkan dasar dalam pembahasan kesejahteraan ada di dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang khususnya bagian terakhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kay la yakuna dulatun bainal agniya'i minkum. Yang artinya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi maksudnya ini seperti apa? Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat perhatian terhadap distribusi kekayaan. Dan juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa harta yang didapati dari fa'i atau sumber kekayaan umum harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat agar tidak terjadi kesenjangan sosial seperti itu. Dan juga Islam ingin mewujudkan kesejahteraan yang merata, bukan hanya dimiliki segelintir orang saja. Ini sangat relevan dengan prinsip keadilan ekonomi dan dalam sistem syariah seperti itu. Dan sekarang saya akan kasih contoh implementasi. Jadi contoh dari implementasi ayat ini bisa kita lihat dalam sistem zakat, infak, dan juga sedekah. Jadi zakat bukan hanya ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan seperti itu. Begitu juga dengan larangan riba yang tertulis Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, kalian bisa baca. Dan juga riba itu memperkaya yang sudah kaya dan menjerumuskan yang miskin, sehingga bertentangan dengan prinsip kesejahteraan. Seperti itu. Dan ekonomi syariah ini mendorong sistem keuangan berbasis keadilan. Misalnya, lewat akad mudharabah dan musyarakah, di mana resiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas penegasan prinsip kesejahteraan seperti apa, seperti itu. Kesejahteraan dalam Islam juga bukan semata-mata tujuan duniawi. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 itu disebutkan, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka pasti kami akan beriman kepadanya kehidupan yang baik, hayatun thayyibah. Seperti itu. Jadi kesejahteraan sejati adalah kehidupan yang baik secara materi, tenang secara batin, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi dari pembahasan yang sudah kita terangkan tadi, kita bisa ambil beberapa poin yang penting ya. Poin yang pertama,
Islam itu menekankan pentingnya kesejahteraan yang merata, bukan hanya kalangan tertentu saja. Jadi tidak memilah-memilih ya, semua dari kalangan sama, seperti itu ya. Dan poin yang kedua, itu ayat-ayat seperti Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang mengajarkan prinsip keadilan, distribusi kekayaan, agar apa? Agar tidak terjadi kesenjangan sosial, seperti itu. Dan poin yang ketiga, instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infak, dan sedekah, serta larangan riba, semua ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan, seperti itu. Dan poin yang keempat, kesejahteraan dalam Islam mencakup aspek dunia dan akhirat. Bukan hanya materi saja, tetapi juga ketentraman jiwa dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang terakhir, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, maka tujuan utama dari ekonomi syariah, yaitu maslahah, kebaikan dan keadilan sosial bisa tercapai. Seperti itu. Jadi itu poin terpenting dalam penjelasan kita yang tadi kita bahas. Seperti itu ya guys. Dan jadi, daripada kesimpulan ayat-ayat tentang kesejahteraan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan keadilan distribusi harta, perlindungan terhadap yang lemah, dan keseimbangan terhadap yang lemah, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat, seperti itu. Dan semoga video ini juga bisa menambah wawasan kita semua dan menjadikan kita lebih peka terhadap pentingnya kesejahteraan dalam perspektif Islam. Jadi seperti itu. Oke, baik, sebelum penutup, kita flashback sedikit terkait ayat-ayat atau dalil-dalil yang pembahasan kita sebelumnya ya. Jadi kita akan membahas terkait dalil-dalil sebelumnya, kita flashback sedikit. Seperti Quran, ada juga yang saya tambahkan ayatnya, seperti Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir miskin. Amal zakat mu'alaf untuk memerdekakan budak orang yang berutang fi sabilillah dan ibnu sabil. Maksudnya seperti apa dalam ayat ini? Itu menunjukkan bahwa zakat adalah alat distribusi kekayaan dalam Islam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok yang lemah. Seperti itu. Dan juga ayat yang sudah kita bahas tadi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dari ayat ini, riba ini dilarang karena menciptakan ketimpangan ekonomi. Sementara jual beli halal karena mengandung unsur keadilan dan kerelaan dua pihak. Seperti itu. Terus yang ketiga, ini Quran Surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatun thayyibah. Maksud dari ayat ini, kesejahteraan sejati menurut Islam adalah hidup yang baik, tenang, berkah, dan penuh amal kebaikan. Dan yang tadi sudah kita jelaskan, ayat Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi maksudnya dalam ayat ini, jadi makna Islam ini menolak konsentrasi kekayaan hanya di segelintir orang saja. Maksudnya ini adalah dalil utama yang mendukung distribusi kekayaan secara adil dalam ekonomi syariah. Kesejahteraan bukan hanya golongan elit saja. Jadi seperti itu ya. Flashback dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan tadi, dan ada beberapa yang sudah saya tambahkan. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, 2 hours later. Meanwhile, dan semoga video ini juga bisa menambah wawasan kita semua dan menjadikan kita lebih peka terhadap pentingnya kesejahteraan dalam perspektif Islam. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada salah itu datang dari saya pribadi, jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.